Selamat siang pemirsa Balica Macan Channel, masih bersama saya Yuda Bantono di acara rubrik Seni dan Budaya. Sekarang saya berada di studio Made Wiyanto di Jalan Pandu, Denpasar, yang biasanya orang menyebut dengan studio Seputih. Rubrik bincang kali ini saya akan membahas tentang seni rupa sekaligus dengan puisi-puisi atau kata-kata yang terangkum dalam puisi rupa Made Wiyanto. Saya adalah salah seorang dari sekian banyak orang yang mengagumi karya-karya puisi Made Wiyanto. Puisi-puisi Made Wiyanto sangat lekat dengan kehidupan pribadinya. Sampai pada 3 buku antologi puisinya ia kumpulkan menjadi pembicaraan menarik dalam jagat sastra maupun seni rupa Indonesia. 3 buku itu adalah Korek Api Membakar Lemari Es, 2,5 menit, dan Kitab Suci yang digantung di pinggir jalan di New York. Sejak tahun 1977, Wiyanto sangat aktif menulis karya-karya puisi rupanya. Ia tidak peduli bahwa dirinya disebut penyair atau tidak. Dan ia tidak peduli karya-karyanya masuk dalam ranah sastra ataupun tidak. Ini yang menarik dan istimewanya Made Wiyanto. Ia terus menulis dan terus menulis. Untuk mengupas siapa sebenarnya sosok Made Wiyanto dalam kancah puisi rupanya, termasuk seperti apakah karya-karya puisi rupa Made Wiyanto. Hadir di sini Bung Wareh Wisatsana, sahabat saya, seorang penyair, seorang kurator, dan juga karya-karyanya luar biasa sudah ditampilkan, sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Prancis, Portugal, Jerman, Belanda, dan belum saja bahasa Madura. Dan Bung Wareh ini telah mendapat penghargaan yang luar biasa, meraih Taraju Award, Borobudur Award, Bung Hatta Award, Kelautan Award, dan masih banyak-banyak award yang lain. Dan Bung Wareh tentu dalam peta sastra Indonesia adalah orang penting yang bisa dipakai rujukan untuk membicarakan sastra Indonesia. Untuk itu, Bung Wareh, apa kabar? Baik, Mas Yuda. Iya, senang sekali Anda hadir di sini. Perjumpaan kita tahun 1999 saat Art and Peace mempertemukan kita di tempat ini, di tempat Made Wiyanto. Bung, sebelum saya menanyakan tentang puisi rupa Made Wiyanto, pagi tadi itu sebelum memulai saya teringat saat ini 23-24 derajat, sejuknya Bali, seperti sejuknya menikmati Paris. Dan saya tahu Anda adalah penggemar Paris, Wiyanto juga penggemar Paris, termasuk saya. Saya akan mencoba, Bung, untuk membacakan karya Anda yang mungkin ini mengingatkan tentang Taman Trocadero. Ya. Jadi musim semi dengan payung merah jambu. Musim semi tiba dengan payung merah jambu, lari kau di bawahnya seringan burung-burung. Dahsyat itu, Bung. Itu gimana ceritanya karya itu sampai terjadi itu? Ya, sebenarnya sebuah peristiwa itu kan hadir tidak berdiri sendiri. Dia tertarut dengan berbagai peristiwa lainnya. Jadi ketika Mas Yuda memperkenalkan saya, sebenarnya ada satu hal penting yang belum disampaikan. Saya ini lulusan ITB. ITB, Institut Tanjung Bungka. Itu adalah satu tempat di Jalan Pandu, dan itu rumah pribadi Made Wiyanto dan Bu Intan, yang sesungguhnya juga berperan sebagai ruang publik di mana berbagai pertemuan digagas, dihadirkan, dan pada tahun 80-an, 90-an menjadi semacam oase di Denpasar. Dan saya kira itu salah satu sisi yang harus kita bincangkan juga tentang Made Wiyanto. Karena dengan Tanjung Bungkanya, dengan Galeri Seputihnya, kemudian Ubu menyebutnya sebagai Institut Tanjung Bungka, itu menghadirkan banyak penulis, banyak kreator yang bertumbuh bersama semangat yang dihadirkan oleh
Prima Dewiante sama Bu Intan dengan membuka rumahnya sebagai ruang publik untuk berkreasi. Misalnya saja kita mengenal beberapa penulis muda yang sekarang sudah sohor seperti Made Purnama menjadi kepala Bentara Yogyakarta. Ya. Sewaktu SMA dia bertumbuh di sini juga. Ada Priska, ada Gunggus, ada Sutarse yang sekarang menjadi doktor di Universitas Canberra, baru saja selesai kemudian ditawarkan mengajar di sana. Semua itu adalah buah pergaulan yang dipicu oleh kehadiran ruang publik yang disebut dengan Seputih Galeri itu. Atau ITB yang Anda ITB itu maksud. tadi ya. Nah, itu harus dicatat juga gitu. Iya. Nah, Dan itulah yang membawa saya salah satunya ke Taman Trocadero. Karena dengan Pak Wiante, Bu Intan yang sering bercerita tentang pengalamannya berkeliling Eropa atau semasa selepas dari Jogja ke Belgia, kemudian mengisahkan pertemuan-pertemuannya dengan karya besar di museum-museum, itu menjadi pemicu juga bagi saya untuk satu hari kelak kita harus sampai ke sana juga gitu. Jadi saya kira itu bagian penting yang harus menjadi perhatian kita juga dalam perbincangan hari ini. iya. Jadi artinya sebuah peristiwa ya melahirkan ya penciptaan-penciptaan baik kreator kemudian ya karya itu sangat luar biasa hadir di Institut Tanjung Bungka ini di tempatnya Made Wiante. Ya betul. Dan kalau tadi kita hendak memperbincangkan puisi rupa di Made Wiante yang sudah terkumpul dalam 3 buku dengan tahun rentang penciptaan yang panjang dari tahun 1970-an kan, ya. Katakanlah sampai sekarang ini kita tidak bisa melihat bahwa di dalam puisi rupa itu sesungguhnya menunjukkan satu dunia yang sedini awal lintas batas. Jadi kalau di masa sekarang ini dengan teknologi yang sangat canggih, ya kan, dengan HP yang ada di tangan kita bisa dipertautkan secara seketika dan serentak dengan berbagai kejadian di dunia. Ya. Tapi pada masa itu Wiante dengan visinya, dengan puisi-puisinya, dengan karya seni rupanya, dengan berbagai medium yang dia pakai, dengan bakatnya yang multitalenta, dia secara visioner sebenarnya sudah menghadirkan satu dunia yang lintas batas yang kita alami di saat sekarang ini. Ya, ya. Oleh sebab itu di dalam karya-karya di Made Wiante misalnya dalam puisinya selalu ada tanggal, tempat atau peristiwa yang menjadi tajuk. Itulah yang membedakan dengan pertama-tama puisi-puisi pada umumnya. Sehingga di dalam tajuk itu segera kita dapat melihat semacam pengalaman nyata dari Made Wiante ketika mengunjungi berbagai negara atau berbagai kesempatan atau berbagai peristiwa. Ya. Misalnya mengantar putrinya Sanji sakit Ke Dr. Hendra Dr. Hendra itu ada. tahun 96 Atau ya. bertemu Umbu Ladu Paranggi di di Seputih sini. Seputih ada catatannya. Bertemu Jongkoto dia ada catatannya. Kemudian bertemu dengan berbagai peristiwa penting di Basel, kita bisa melihatnya seperti memori, katakanlah begitu. Tapi dihadirkan dengan satu ragam puisi, katakanlah itu awalnya satu ragam puisi yang diterapkan pada kertas-kertas atau sobekan koran ataupun tiket-tiket ataupun apa saja yang secara seketika dan serentak juga mendorong dia menciptakan. Jadi dunia lintas batas Made Wiante itulah yang sekarang menjadi satu kenyataan kini gitu, Mas Yuda. Ya, Wiante hadir dengan pribadinya, sosok pengalaman pribadi. Ya. Dia apakah ini sosok pengalaman pribadi ini terpengaruh dengan kehimpitannya dia ataukah dengan sensitivitas yang sedang terjadi di sekelilingnya? Atau lebih ke dirinya? Saya kira keduanya. Jadi Made Wiante
sebagaimana banyak para perupa ataupun kreator dari Bali itu punya energi yang meluap-luap luar biasa, sehingga kita bisa menemuinya sebagai pribadi yang spontan, segar. Nah, itu kan dorongan dari dalam dirinya yang memiliki sensitivitas dan kepekaan yang tinggi, dan juga sensibilitas. Dan di satu sisi, jadi kepekaan dari dalam diri itu juga mendorongnya untuk katakanlah melakukan semacam editing di dalam kehidupannya untuk bertemu dengan peristiwa-peristiwa penting atau kejadian-kejadian penting, ataupun menggunakan waktunya secara efektif efisien dalam rangka menumbuhkan bakat dan minatnya. Sehingga kalau kita melihat misalnya dalam 3 buku kumpulan puisinya itu, kita akan menemukan sosok Made Wiyanto dari anak pedusunan Apuan hingga olang-alik ke kota New York, ya kan? Sampai juga ke Eropa dan ke berbagai peristiwa penting sehari-hari. Jadi ruang publik dan ruang pribadi itu bertemu di dalam puisi-puisinya ataupun lukisan-lukisannya ataupun happeningnya ataupun pertunjukan seni rupanya. Ya, dengan demikian hal-hal yang sekarang ini menjadi kenyataan dan bisa dirasakan, yaitu baurnya antara ruang pribadi dengan ruang publik, sebagaimana Jajet mengubah segalanya ini, dan kita juga secara serentak dan seketika mengalami berbagai kejadian. Di masa pandemi ini, saya kira memperoleh pembenarannya pada karya-karya Made Wiyanto. Jadi puisi rupa Made Wiyanto, lukisan-lukisannya, happening art-nya, peristiwa kolosalnya yang digagas Art and Peace itu adalah menunjukkan bahwa dia sebenarnya sosok yang visioner, seseorang yang fenomenal. Justru ketika kita belum melihatnya sebagai kenyataan. Kan dulu waktu kita membaca puisi-puisi Made Wiyanto, puisi rupa Made Wiyanto, kemudian beberapa pembahas di dalam buku ini pun juga seperti Saud, Apri Salmanga, Romo Sindu, Romo Banar, tetap ada Romo Muji, ada jarak dengan buku itu. Mereka seperti menyaksikan satu peristiwa yang tidak biasa, ya kan? Kita seperti kalau dibandingkan misalnya dengan puisi-puisi konvensional, atau katakanlah cara pandang kita melihat satu peristiwa secara konvensional, maka sosok Made Wiyanto pada masa itu tidak bisa kita pahami atau kadang-kadang dianggap nyeleneh atau aneh, mengada-ada. Tapi ternyata ketika gadget itu masuk menjadi teknologi keseharian, ketika ruang pribadi dan ruang publik itu menyatu oleh gadget, kemudian secara seketika dan serentak setiap peristiwa dimanapun bisa kita saksikan hari ini, sekarang ini juga, sebagaimana tayangan ini, juga bagaimana kita melihat konsep ruang dan waktu berubah ketika masa pandemi, ya kan, yang memaksa kita merenung ulang tentang konsep ruang, waktu dan sebagainya. Made Wiyanto telah melakukan itu sebagai peristiwa penciptaan di dalam karya-karyanya. Oleh sebabnya misalnya puisi rupanya selalu ada tanggalnya. Ya kan? Kemudian yang dia hadirkan adalah respon pada kenyataan seketika ketika dia menemukan benda-benda sehari-hari. Dan itu didukung dengan bukti bahwa misalnya ini adalah Basel Jaitung. Saya ingat itu adalah korannya Basel, dan dia menulis saat itu tentang Basel dan tanggal berapa. Dan itulah hebatnya. Kalau misalnya Made Wiyanto itu hanya seorang yang bekerja secara intuitif, katakanlah dia hanya melayani ketasadarannya, maka hal-hal semacam itu pasti akan dibuang begitu saja, tidak didokumentasi. Nyatanya, saya berani nyatakan bahwa satu-satunya seorang kreator di Bali yang memiliki dokumentasi tentang karya-karya dirinya dan proses penciptaan dirinya yang paling tertib dan paling bisa dilacak adalah Made Wiyanto. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa kerja puisi, puisi rupanya, kerja seni rupanya dengan berbagai tahapan, berbagai gejala, berbagai genre, berbagai masa, berbagai bentuk, berbagai medium, menunjukkan
bahwa Madi Wianto mengerjakannya dengan logika yang benar sebagai seorang kreator yang memahami bahwa penciptaan haruslah menghadirkan juga keautentikan diri. Iya. Dan Wianto dengan segala perilaku keseniannya selalu otentik. Teknik. Ya. Itulah yang luar biasa. Saat itu, ya, ketika orang berbicara tentang sastra, tentang puisi yang normatif, masuk kategori apa puisi rupa Made Wianto? Ya, kalau di dalam perjalanan panjang kesenian, puisi rupa atau disebutlah puisi konkret itu sudah panjang. Jadi Apollinaire misalnya, penyair Prancis abad 19 sudah membuat puisi rupa di dalam bukunya yang katakanlah secara khusus, secara sadar, puisi-puisinya juga diterapkan sebagai bentuk visual. Misalnya tentang hujan, ya maka kata-kata itu seperti turun menderas ke bawah, mengalir seperti tetes hujan. Apollinaire. Banyak juga penyair-penyair yang berangkat dari bukannya surrealistik tapi dadaisme yang melanjutkan itu, menghadirkan juga berbagai puisi-puisi konkret, puisi-puisi rupa yang sesungguhnya menggambarkan satu kegelisahan kreatif bagaimana kategori pembatasan hierarki di dalam kesenian selalu coba dilampaui oleh para seniman sebagai upaya untuk menemukan satu bentuk penciptaan baru dengan kesadaran baru dan keautentikan. Dan Made Wianto saya kira di dalam bentuk-bentuk keseniannya seperti seni rupa, seperti puisi, seperti performingnya, terlebih lagi seperti karya instalasi dan video artnya, itu menghadirkan dunia yang lintas batas. Wianto tidak mau terkungkung hanya dirinya sebagai seorang pelukis dengan kanvas 2 dimensi. Dia luapkan seluruh pikiran, gagasan, dan kepeduliannya di dalam karya-karya instalasi. Misalnya kepedulian tentang bom Bali. Dihadirkan sebagai satu instalasi ruang yang luar biasa. Atau ketika dia melihat fenomena alam dengan di mana-mana orang melakukan seruan ekologis, di saat itu juga ketegangan global terjadi akibat perselisihan antar bangsa, antar negara di bagian belahan dunia lain, itu menimbulkan daya gugah luar biasa bagi Made Wianto untuk melahirkan semacam happening art yang besar itu, yang Bli Yuda juga ikut jadi terlibat, bagiannya, art and peace itu kan, yang menghadirkan 2000 penari, 2 helikopter, ya, terus kemudian tentu dengan berbagai rentetan acara-acara pendukungnya. Itu yang luar biasa. Ada juga tulisan kata damai dari seluruh 2000 meter banner dari seluruh dunia tentang berkata tentang damai, dan juga quote-quote para founding fathers yang selama ini dipercaya memberikan pesan damai pada dunia. Saya masih ingat itu. Itu luar biasa kan? Nah, karena kemudian kita mengetahui habis peristiwa itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang akumulasi dari berbagai kekerasan. Misalnya pada tahun 2001 yang New York, menara New York yang terkenal itu meledak kan. Terus tahun 2002 ada bom Bali. Jadi secara diri, Wianto dengan kepekaan diri, dengan visinya yang ingin lintas batas, dengan karyanya yang selalu menggunakan berbagai medium, tergugahlah untuk merespon kenyataan pada waktu itu yang akhirnya terbukti menjadi semacam dunia yang caustik itu. Nah, kalau melihat genre apa yang disampaikan Wianto pada saat itu, Anda melihat dalam dunia sastra populer nggak dia? Ya, kalau untuk Indonesia menjadi pertanyaan kan. Memang ada puisi konkret yang dilakukan oleh Tarji, oleh Hamid Jabar, oleh Danarto kan. Ya. Tapi Bli Wianto itu tidak berhenti hanya pada peristiwa itu. Dan Wianto tidak mempedulikan. Ya, dan dia terus menulis dan menerangkan di dalam
berbagai benda itu yang kemudian dibukukan menjadi judulnya, itu berbagai tempat, peristiwa, kejadian, bertemu orang. Ya. Dan kalau kita melihat disiplin berbahasanya, sesungguhnya sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, itu menimbulkan berbagai pertanyaan yang menganggap ada unsur spekulasi di dalam konteks kalau kita melihat sintaksis maknanya, tak bersambung. Tetapi kalau kita kemudian menyadari bahwa kenyataan sekarang juga dengan teknologi itu menghadirkan berbagai peristiwa secara seketika dan serentak, satu dunia yang caustik, yang tidak mampu kita rangkum dan kita serap, dia tiba kepada diri kita, dan sehingga kita tidak bisa lagi membedakan ruang pribadi dengan ruang publik, maka karya-karya Made Wiyanto itu sekarang menjadi memperoleh konfirmasinya, hidup dunia caustik dalam puisinya yang baris demi baris kadang-kadang tak terpahami, memperoleh katakanlah semacam pembenarannya, bahwa itu adalah kenyataan, bahwa itu adalah satu realita virtual yang sesungguhnya oleh sensitivitas dirinya sudah dia tangkap pertama-tama sebagai ketaksadaran, kedua karena kita bisa membuktikan bahwa Wiyanto adalah orang yang sangat analitis dalam karyanya. Misalnya kita melihat periode dalam seni rupanya, ada yang abstrak, ada geometrik tapi yang rapi dengan berbagai ukuran yang pasti, ada peristiwa kaligrafi, ada happening art yang sangat analitis dasarnya. Itu menunjukkan bahwa Wiyanto juga punya nalar yang kuat, selain luapan perasaan yang memang menjadi energi batinnya yang luar biasa. Nah, ketika melihat karya Made Wiyanto diketik ulang dan dibaca, itu akan berbeda ketika melihat aslinya, di mana Wiyanto menyobek seperti poster, dan itu indah, dan itu mungkin ini sebagai perupanya, kadang merobek wajah. Dia menceritakan yang tidak ada hubungannya dengan kecantikan, dengan wajah. Itu peristiwa sebagai tempat, hanya sebagai penanda bahwa di majalah ini tanggal sekian, dan dia menulis ulang Januari edisi sekian atau apa. Sebetulnya pada waktu proses pembuatan itu ia lebih lekat ke seni rupanya atau kepada isinya? Saya kira tidak terpisahkan. Jadi keduanya serentak mengada dalam dirinya. Saya selalu ingat setiap kali bertemu dengan Made Wiyanto, dia mengucapkan kata-kata yang saya kira menjadi semacam kredo penting di dalam proses penciptaannya. Apa itu? Dan itu ada di dalam kumpulan puisi itu. Dia mengatakan dua baris saja yang sangat penting. Memikirkan perasaan, merasakan pikiran. Jadi keduanya itu ada dalam dirinya, dalam ketaksadaran maupun dalam kesadaran. Dan itulah yang kemudian membentuk periode-periode dalam seni rupanya. Dia sadar betul melayani berbagai dunia yang entah dalam periode Karangasemnya. Dia luapkan. Kemudian dia sadar benar menata komposisi secara rapi ketika dia memasuki periode bulan emasnya. Kemudian dia sadar benar juga ketika dia membangun segitiga dengan geometri dan sebagainya. Jadi antara perasaan dan pikiran sesungguhnya menjadi bagian yang kuat dalam dirinya. Saya kira dia orang yang memiliki daya analisa yang tinggi, sekaligus kandungan luapan emosi yang luar biasa. Dan keduanya dia eksplorasi dengan seluas-luasnya. Dan dia sadar di dalam puisinya maknanya tidak dibangun secara konvensional dengan runut dan rapi. Meloncat-loncat mengandaikan satu dunia caustik, di mana batu bisa bertemu dengan pisau, dan pisau bisa bertemu dengan kereta api menuju Basel. Di dalam keseketikaan dan keserentakan, di dalam angan pikiran dan kenyataan itu berbaur, dan Wiyanto dengan sadar menangkap itu. Dia menjadi kerja rutin berkala. Dia sering bilang, ini jikir wareh. Jikir itu sudah mendalam. Artinya dengan kata lain, segala sesuatu yang dia lakukan sudah menjadi organis dengan dirinya. Dia menyadari perasaannya, dia menyadari pikirannya merasakan, perasaannya memikirkan. Olang alik itulah
membentuk sebuah dunia caustik di dalam puisi-puisi ini. Jadi artinya proses itu tanpa melalui pemikiran, tanpa melalui sebuah persiapan, semuanya mengalir dengan sendirinya atau? Iya betul, tetapi untuk sampai ke sana ada proses panjang yang menabung. Itu tadi, memikirkan perasaan, merasakan pikiran. Ya. Dua kata itulah sebenarnya kredo hidupnya dia. Dia olang-alik di sana. Maka ketika seluruh perasaannya memikirkan dan pikiran merasakan menjadi sesuatu yang intens terus-menerus, akhirnya menjadi sesuatu yang organis dengan dirinya. Sebagaimana lukisan kaligrafi ini kan, dia dengan luas, dengan bebas berbaur. Tapi kalau kita cermati, ada komposisi yang analitis, yang rapi, yang satu sama lain di tengah caustiknya ada dunia yang tertib. Meskipun secara kaligrafi no meaning atau tidak memiliki arti. Justru karena dia manusia yang bebas, asal mula segala dia tarik kembali. Makanya kalau kita sering dulu datang ke sini, sebelum masuk ke Jalan Pandu itu, di Wianto bisa dari jauh dia berteriak, kata-kata atau suara yang tidak ada artinya. Dia bilang, ini adalah sesuatu yang purba dalam diri saya. Itu dia menyadari kepurbaan itu. Dan dia, saya kira, menyelamatkan dia untuk memperoleh energi penciptaan yang lintas batas. Dan ketika dia sendiri misalnya mengucapkan yang kata yang tidak berarti. Saya juga sering mendengar itu, saya bunuh kamu, saya tendang kamu, saya bunuh kamu, bunuh. Waktu itu saya juga nggak ngerti. Ketika mau berkarya, apakah itu bagian dari penyatuan energi atau apa? Ya bagian ritual. Ritual. Dia memerlukan sesuatu untuk memicu agar dunia bawah sadar dengan kesadarannya pada momen tertentu bertemu dengan objek, dengan momentum, ya kan? Sehingga meluap terjadi. Yaitu sesuatu kalau sudah menjadi organis dengan diri kita, ya kadang-kadang harus perlu dipanggil lah, seperti sebuah komputer. Kalau kita panggil file tertentu atau sengaja kita kacaukan filenya, kita panggil sungai, seluruh sungai keluar kan? Wianto bekerja dengan kesadaran macam itu. Dan dia sadar betul bahwa puisinya tidak akan diterima oleh masyarakat pembaca umum. Yang selama ini terframe dengan oleh konvensional yang runut. Sehingga judul-judulnya saja lihatlah, kitab suci digantung di pinggir jalan New York. Itu sudah membongkar berbagai hal tabu. Kitab suci biasa ditempatkan yang suci. Di tempat suci, di tempat yang di pinggir New York, orang biasanya hanya melihat gadis cantik atau fashion show. Cara dia menghadirkan kitab suci dan jalanan kota New York di dalam judul sudah jelas bahwa dia ingin mengatakan dunia saya lintas batas. Dunia saya bukan untuk dipahami, bukan untuk semata dirasakan atau dipahami, tetapi untuk mengganggu kehadiran teman-teman untuk memikirkan ulang. Misalnya, apa sih yang disebut keindahan, apa sih yang disebut kebenaran, apa sih yang disebut kesucian, apa sih yang disebut keyakinan. Maka dengan ringannya dia melakukan berbagai peristiwa penciptaan itu. Tetapi jangan kira untuk sampai ke sana dia tidak mengalami berbagai hal. Dia pergi ke Basel, ke Brussel, selepas dari asri Yogyakarta, dia bekerja sebagai tukang batik sambil mencuci piring. Tapi di waktu senggang dengan sadar dia datang ke museum-museum, ke tempat pameran-pameran lukisan. Itu bagian dari proses menabung pengalaman penciptaannya. Kemudian dia pulang pergi ke Karangasem, ke daerah yang paling sunyi, menangkap pohon, dan akhirnya menjadi periode Karangasem yang mengejutkan. Dan itu tidak mudah untuk sampai ke titik dunia yang lintas batas. Dia terbatasi, dia terkengkang, dia harus melawan kategori, dia harus melawan hipotesa, dia harus melawan pengetahuan dia tentang kesucian, dia harus melawan pengetahuan dia tentang dogma seni, dan semua dia bongkar kan. Nah, proses bongkar itulah proses memahami kehidupan. Nah, itulah jadi yang lebih hebat lagi menurut saya yang kita harus bicarakan, di belakang laki-laki yang kukuh, yang teguh,
seperti Made Wiyanto itu Ya. ada perempuan yang tabah, Kuat. Itu saya kira bagian dunia penciptaan yang menurut saya peruntungan Made Wiyanto. Itu yang membuat saya kira Made Wiyanto terakselerasi seluruh proses penciptaannya. Karena orang paling terdekatnya memahaminya. Dan memfile secara rapi. Itu saya kira itu bagian yang memang dinamika di dalam proses penciptaan dia. Ketika dia menghadirkan seluruh pengalaman yang caustik. Ya. Karena dunianya lintas batas, karena kakinya bukan hanya di Apuan ataupun di Karangasem, tapi juga menjelajah seluruh dunia, maka di dalam dirinya melekat dunia yang lintas batas yang caustik. Tapi kalau dia tidak memiliki sesuatu yang harmonis di dalam kehidupan sehari-harinya, maka dunia caustik itu tidak akan menghasilkan karya. Dia akan menjadi limbah dari kehidupannya. Karena ada perempuan yang tabah, ada situasi rumah tangga yang harmonis, yang dia kondisikan bersama istrinya, itu membangun sebuah dunia penciptaan yang menolong dia. Pengalaman yang caustik itu menemukan bentuk momentumnya, menjadi bentuk estetik, stilistik, yang belakangan baru kita pahami. Puisi-puisi yang caustik ini, ketika ada gadget, ketika ada dunia virtual, menjadi sesuatu yang nyata. Kita biasa hari ini dalam 1 detik mendengar kabar bahwa di Jakarta bom meledak atau di New York, di sebelah yang lain kita mendapat kiriman seorang perempuan dengan badan yang indah sedang berenang, atau 1 detik sebelumnya kita mendengar di satu tempat suci ada orang berdoa, secara seketika serentak hadir menjadi kenyataan di dalam gadget kita. Itu realitas spiritual dan itu realitas senyatanya dari kehidupan kita. Made Wiyanto telah menghadirkan di dalam buku puisi ini. Dan ketika kita membahas tentang generasi, artinya kita memahami Wiyanto dalam tahapan generasi proses, yang semua dilakukan dengan proses. Anda berbicara tentang generasi gadget sekarang yang user menggunakan dengan apapun sekarang terjadi. Nah, pertanyaan saya, Bung, bagaimana kira-kira peluang penciptaan dalam proses kreatif? Ya, Anda melihat, Anda mendidik anak-anak muda dalam susastra saat ini, ya. Dengan apa yang dilakukan Wiyanto, itu ada benang merah atau enggak? Saya kira benang merah itu harus direbut oleh generasi sekarang. Oke. Jadi pengalaman yang tidak mudah oleh para pendahulu kita, yang di dalam proses pencarian dan penemuan dirinya tidak memiliki fasilitas semudah sekarang. Mencari buku aja zaman dulu susah sekali. Ya. Melihat karya Picasso aja kita harus pergi ke museum atau cari toko buku dengan buku yang mahal, yang tidak mudah kan? Ke segala sesuatu tidak gampang. Sekarang dengan gadget ini kita cari ke Mbah Google, kita minta Picasso. Bahkan Picasso ketika berbincang atau berkarya ada videonya. Kalau kita mau nonton pameran besar di Basel, sekarang kita lihat dengan... Nggak usah pergi ke Art Basel seperti yang saya lakukan tahun 2001. Ya, ada galeri virtual. Saya harus hadir, sudah bisa melihat setiap tahun. Sekarang pakai galeri virtual, sudah bisa hadir, seakan nyata. Jadi benang merah itu harus direbut. Justru agar segala kemudahan, agar alat yang canggih itu tidak memperalat atau membuat kita menjadi objek bukan subjek dari peristiwa penciptaan. Nah, teknologi yang canggih, kemudahan yang tersedia, alat yang serba mungkin itu jangan membuat anak-anak muda justru kehilangan benang merah pada proses penciptaan para pendahulu. Yang mereka sudah merebut dengan satu pengalaman kedalaman, anak muda sekarang harus memperluasnya kedalaman itu menjadi bagian dari proses penciptaannya sendiri untuk menemukan diri. Gitu. Saya masih teringat ketika kejadian 9/11, ya, di mana kejadian yang menjadi nightmare, menjadi bom besar terhadap menjadi isu dunia, teroris, ya. Pada 10 September, 1 hari sebelum Wiyanto, kejadian itu, 9/11 itu, Wiyanto menulis puisi. Aku tidak makan malam, tapi aku makan hari. Itu mengganggu pada waktu itu. Dan saya baru tahu ketika buku itu sudah terbit.
di antologi puisinya yang saya korek-korek. Nah, artinya ada peristiwa 1 hari sebelum itu Wianto sudah menulis dengan koneksinya bahwa terhadap kejadian 9/11. Itu Anda komenmu apa melihat itu? Ya saya kira bagi Itu menarik bagiku sebagai pengalaman pribadi ya membaca. bagi kita yang hidup di Bali, Ya. yang menghayati kesatuan dengan alam, kan kita mengenal filosofi Buana Alit, Buana Agung yang menyatu, ya kan? Jadi sebagaimana tadi saya jelaskan di awal kan Made Wianto sudah terlatih sensitivitasnya, kepekaannya, sensibilitasnya, ya kan? Ya. Karena dia seorang pencipta yang secara intens, yang secara terus-menerus membangun proses ciptanya. Jadi ketika Buana Agung ini memberi tanda-tanda akan terjadi sesuatu, Buana Alitnya bekerja sebagai diri, ya kan? Maka tertulislah kata-kata yang seakan-akan Cuma 2 memberikan bait. isyarat Ya. akan terjadi sesuatu. Itu. Dan itu saya kira di seluruh seniman manapun di dunia, ketika dia mengalami intensitas yang mendalam dalam proses penciptaannya, ketika menjadikan proses penciptaan katakanlah ibadah sehari-hari, maka sensitivitas, sensibilitas itu menjadi bagian dari kekayaan untuk melihat sesuatu ke depan, semacam visionernya lah, visi Visi, ke ya. depannya. Ya. Nah, di dalam karya-karya yang bagus selalu menyediakan kemungkinan tafsir untuk dunia masa depan Yang akan atau datang. akan terjadi. Ya. Nah, Anda menyebut tentang Bali. Ada gak pengaruh besar Wianto dalam keluarganya? Kita tahu Wianto anak pendeta. Dalam dunia sastra mungkin lontar, mekidung, mocopat dan semuanya. Itu didengarkan oleh Wianto sejak kecil dan itu mempengaruhi bagaimana dia berperilaku menjadi seseorang atau menjadi yang menuliskan kata-kata, menuliskan kegelisahan melalui puisi rupa. Ada gak pengaruh itu? Oh jelas. Kalau kita melihat Apuan itu kan satu tempat di dataran tinggi. Ya. Dan kalau kita kaji secara sosiologis dan antropologis, dia juga punya katakanlah adat istiadat yang agak berbeda dengan daerah lain. Ya. Ya toh, dia ada kecenderungan yang unik di Apuan itu. Tadi juga kita sudah pahami juga, sudah menyimak bersama bahwa Pak Made Wianto kan sebenarnya anak pemangku. Ya. Ya, jadi di dalam masa kecilnya, sebagaimana dikisah-kisahkan oleh dia secara santai, memang sudah tergambar bahwa kehidupan sehariannya yang penuh ritual itu di satu sisi memperkaya dunia batinnya dan kehidupan sehari-harinya, tapi di satu sisi juga mendorongnya untuk bertanya, Oke. ada dunia apa selain dunia di dalam kesehariannya. Itulah yang menyebabkan saya kira Wianto pergi ke Denpasar dan kemudian memutuskan ke Yogyakarta. Karena pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang Sangkan Paranding itulah membuat Wianto kemudian Untuk mendapat jawaban-jawaban itu. jawaban ataupun proses bertanya lebih lanjut. Proses bertanya lebih lanjut, ya. Yang semua ada di dalam karyanya. Iya. Kan dia sering sebut bahwa tidak penting kita memperoleh jawaban, tapi Ya. yang paling penting adalah mengalami proses mencari jawab. Ya. Nah, Oke. Di situ terjadi kebebasan dan Ya. pembebasan. Karya-karya puisi rupa Made Wianto. Baru saya menyadari ya. Ketika orang mulai berbicara tentang eco-friendly, menggunakan barang recycle, barang tidak berguna menjadi berguna. 1977 itu adalah zaman yang ketika orang masih tidak banyak membicarakan tentang persahabatan terhadap lingkungan hidup. Wianto sudah melakukan. Plastik pun ia tulisi. Plastik menjadi karya. Bungkus-bungkus dari mie instan pun menjadi puisi. Ditulis-tulis menjadi puisi. Artinya Wianto sudah memikirkan kepekaan itu terhadap lingkungan sehingga dia dari pergerakan yang dia lakukan, yang saya ikuti tentang keseni rupaannya dia juga melakukan banyak sekali instalasi yang mendekatkan dirinya dengan lingkungan. Membungkus pohon dengan kain, kemudian berbicara tentang peradaban air dan polusinya. Anda mengikuti itu? Oh ya, saya kira itulah yang tadi saya sebutkan dari awal bahwa Made Wianto tuh
sosok yang multitalenta, sosok yang lintas batas. Iya. Sehingga dia tidak cukup puas dengan karya dua dimensi. Iya. Ya kan? Kemudian sensitivitas dan sensibilitas itu juga yang mendorong dia melihat Bali dengan cara lain. Iya. Ya karena dia pernah lama di luar Bali. Iya. Ya dia ibarat ikan yang sudah lompat dari air, menggelepar di daratan, Iya. dia mengetahui betapa berharganya air. Cara dia mencintai Bali adalah dengan menciptakan karya-karya yang justru mengkritisi Bali kan. Makanya kita pernah menyaksikan satu video art yang luar biasa, ya toh, yang saya kira sudah diputar di keliling dunia juga, yaitu ketika dia menggambarkan polusi atau limbah di Tukat Badung Ya, itu, Tukat Badung, ya. dan secara serentak seketika juga dia menghadirkan satu upaya mengkritisi fenomena budaya patriarki, ya toh, yang membuat perempuan seakan-akan tidak mendapat tempat, ya kan, seakan-akan limbah. Maka antara kepedulian sosial, kepedulian pada lingkungan dengan kepedulian pada upaya emansipasi, dia buktikan, dia hadirkan sebagai pertanyaan yang menggugat kita, yaitu adanya BH yang dia larutkan di Tukat Badung, dan dia ikuti, dia rekam sampai Muara, dan itu kotornya luar biasa. Iya. Artinya dia dengan sadar mengkritisi kerusakan lingkungan sejalan betapa abai dan tidak hormatnya kita kepada perempuan atau pada ibu. Iya. Ibu di sini bisa menjadi metafor dari ibu bumi, ibu pertiwi, ibu yang melahirkan kita. Maka karya itu fenomenal. Itu bukan karya semata intuitif dengan keindahan video, tetapi juga penuh gagasan yang sampai sekarang relevan. Iya. Kan itu yang luar biasa dari Bade Wianto. Itu ia bandingkan ketika saya ditugasin untuk motret selama 2 minggu setiap jam 9 sampai jam 11 melihat Sungai Rin. Dia ingin membandingkan antara Tukat Badung dan Sungai Rin yang ada di Basel. Itu saya tidak tahu itu korelasinya di antara itu. Oke, saya akan bacakan, kebetulan saya buka ini dan saya memang sudah dari tadi mempertimbangkan puisi ini. Ya. Mas Yuda menyebut Sungai Rin itu kan. Dia tuh puisi ini berjudul 30 April 2002. Ini saya kira puisi yang menggambarkan imajinasi yang lepas bebas. Yang membuat kita kalau dulu merasa ganjil, tapi sekarang adalah pengalaman real. Ya. Tarian itu bagai bunga mengisap udara hampa. Payung-payung menerjang angin. Sungai Rin memperlihatkan keangkuhan, membuang muka. Matahari menampakkan diri seiring guratan batu tua di trotoar sepanjang Sungai Rin. Wah, keren banget nih. Saya kira puisi yang di tengah gambaran yang caustik mampu membangun keutuhan, kepaduan. Ini agak berbeda dengan puisi-puisi caustik yang lain. Tahun berapa? Ini tahun 2002. Betul sekali. Saya disuruh Wianto itu kalau nggak salah 2006. Jadi 4 tahun setelah itu. Dan hadir karya-karya wave, ombak, gerakan air. Yang kemudian dia juga di dalam seni rupanya ada paku yang dibuat berirama, itu kan persis. Luar biasa. Paku dia dari benda fungsional dia pindahkan menjadi benda simbolik sekaligus benda estetik. Itu hanya orang yang punya keberanian bebas yang memungkinkan. Dan saya kira Wianto memberi benang merah kepada teman-teman muda termasuk saya untuk melakukan sesuatu itu secara intensitas yang tinggi, yang sering disebut dia sebagai jikir, pengulangan. Misalnya satu contoh, kita bisa melihat dan menyaksikan satu video yang saya kira luar biasa, dan itu digagas dengan satu persiapan yang pemikiran yang mendalam, yaitu ketika dia pergi ke Malaysia. Ingat nggak? Dia pergi dari bandara, turun, dari mulai bandara dia mukul benda-benda besi-besi, dan itu direkam sepanjang jalan. Dan tahu siapa yang rekam itu? Siapa yang merekam? Aku. Itu Anda menjadi saksi yang luar biasa. Jadi waktu itu memang saya melihat seperti Bung Sawut
sampaikan, ini adalah grafiti bunyi Wianta. Wianta ingin membuat grafiti di sepanjang Kuala Lumpur dengan Memukul ya. memukul. Semua yang diketemuin ya. Iya. Kata-kata telah ia rubah menjadi bunyi, menjadi pukul. Dipukul menjadi bunyi. Ya itu disebut intensitas Ya. tadi. Kalau dia tidak punya intensitas, maka dia hanya lakukan 5 menit, 3 Betul, menit. betul. Hanya sebagai passion. Ya. Bukan sebagai panggilan. Ya. Bukan sebagai dorongan Betul. untuk beribadah. Ya. Dia melalui itu kan ibadah, intensitas. Ya. Sesuatu. Dan itu kan berjam-jam. Iya. Kalau pakai nalar umum atau pakai badan umum, ya nggak Nggak masuk. masuk. Saya pun Kalau dia nggak ekstase, ya. nggak terjadi. Dan saya pun yang mengambil Gitu loh. gambar, saya pikir kalau 5 menit, 10 menit oke lah. Dan saya ngikuti berjam-jam. Dan beruntungnya, sekali lagi beruntung, kita selalu menyimpan baterai cadangan. Dan meskipun pada tahap terakhir malam, itu di bawahnya Twin Tower, kita sama-sama ditangkap security, dan bahwa itu melakukan sebuah kesalahan besar. Ya, dia akan mengganggu umum lah kan. Mengganggu umum, dan untungnya, sekali lagi untung, kita bisa lepas. Ya tapi itu peristiwa kesenian Oh seperti ya, itu. peristiwa kesenian. Kalau Dan tidak mau ambil risiko dan ya Wianto, mending tidur di rumah kan. waktu itu saya bilang ini seseorang yang menjengkelkan. Kenapa saya sebut menjengkelkan? Karena Anda belum paham waktu Saya itu. waktu itu belum paham, dan terakhir dengan ringan dia bilang berkesenian itu selalu lekat dengan resiko. Dan itu sekali lagi bagi saya belum siap dengan kata resiko itu. Ya, memang betul. Jadi risiko itu boleh diartikan sebagai seseorang yang memiliki visi ke depan, Ya, ya toh, selalu tidak dipahami oleh orang sekitarnya, Iya. yang memang waktunya dan tinggalnya tetap di dalam momen sekarang dan senyatanya. Iya. Orang yang visioner itu kan imajinasi, Iya. pikirannya, gagasannya sudah menciptakan masa depan. ya, oke. Dan perilakunya untuk sampai menciptakan Iya. sesuatu yang Iya. immortal, karya yang masa depan itu, Iya. maka memang diperlukan Iya. satu intensitas yang nggak biasa. Iya. Sekarang saya ingin membicarakan tentang tokoh yang banyak sekali ia tulis dan ia hadirkan, ya, tentang kesan pribadinya dia dengan tokoh ini. Dan dalam satu karya puisi rupanya, ia beri judul Umbulandu Paranggi ada di Tanjung Bungka. Itu kejadiannya ditulis 29 Maret 1996 dan masih banyak lagi. Bagaimana Anda melihat kedekatan sosok Umbu dengan Made Wianto? Saya kira bagian yang Dan itu banyak sekali. yang tak terlupakan bagi saya Ya, adalah kesanggupan Beli Wianto di tengah energinya yang meluap-luap untuk memahami orang dengan sabar. Jadi dia bisa berteman dengan banyak orang yang menurut dia harus diamati dan dicermati atau dieksplorasi menjadi bagian dari proses penciptaannya. Maka orang-orang yang diabadikan menjadi judul puisinya sebagai penanda pertemuan-pertemuan dengannya adalah mereka yang memang bagi Wianto menarik. Misalnya, ya ini masih contoh selain Umbu tadi. ya, Ada namanya almarhum yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu, pelukis yang luar biasa yang namanya Isa Hasanda. Umurnya 85 tahun sampai hampir 85 sampai 87 tahun. Dia salah satu pendiri Sanggar Bumi Tarung. Jadi bagian dari Lekra di Yogyakarta. Kemudian akibat dari pilihan ideologinya pada masa tragedi 65 dia dipenjara di Pulau Buru, Ya. ya kan? Kemudian pulang ke Bali. Wianto sebagai perupa muda, pelukis muda, sudah memahami, sudah menyadari bahwa di dalam diri Isa Hasanda dengan seluruh pengalamannya ada benang merah penciptaan yang perlu digali. Maka setiap kali bertemu Isa Hasanda, dan kebetulan saya masih muda sekali, lebih muda lah dari Wianto pada waktu itu kan, dia selalu bilang, lihat Wari, lihat tangannya Isa Hasanda yang terus tidak bisa diam. Lihat matanya Isa Hasanda yang tajam. Mengamati. Ternyata tidak hanya berhenti di situ saja. Saking ingin tahunya dunia Isa Hasanda yang misterius itu, ya sebagai orang yang ex PKI katakanlah Ya, gitu, 65 ya. kena stigma Ya, kan, ya. Hidup harus menyendiri, kesulitan zaman Orde Baru kan. Ya.
Bliwianto itu dengan sadar mengikuti untuk sampai ke studionya Isa Sanda. Dan bukan hanya berhenti itu saja. Ketika Isa Sanda kesulitan hidup, Bliwianto lah hadir yang diam-diam menyumbang dan memberikan sesuatu. Dan itu terjadi bukannya pada Isa Sanda, pada banyak orang dengan caranya sendiri. Artinya dia berbagi sebagai proses penciptaan. Kesadaran untuk berbagi itu juga kesadaran keindahan untuk menghasilkan karya. Makanya karya-karyanya dia tidak berhenti 2 dimensi. Ada karya-karya instalasi, ada seruan kesadaran, ada bertema-tema sosial. Tapi semua itu dihadirkan dengan satu kebulatan dan keutuhan. Saya sekali lagi beruntung bertemu ITB ini, Institut Tanjung Bungka. Sehingga saya bisa keliling dunia juga karena mendengar cerita-cerita dia menjadi energi penciptaan. Kita bisa lihat bagaimana dia mengamati atau membangun sebuah dunia penciptaan. Ketika tahun 1999 dengan Art and Peace itu, dia tidak hanya membuat peristiwa untuk dirinya. Ingat nggak? Ya. Pada waktu kita membuat malam puisi kata, puisi bunyi, puisi rupa, ya kan? Puisi gerak. Itu kan rumusan dunia yang lintas batas dari Blima Dewianto. Yang antara sadar dan tak sadar menjadi satu kesatuan di dalam diri penciptaannya. Dia tidak menjadikan Art and Peace itu sosok dirinya aja, tapi sebuah peristiwa yang menyadari pentingnya lintas batas itu. Maka di situ ada Yudana, ada almarhum Sadra yang luar biasa, ada penari dari Australia, saya lupa namanya. Ada berbagai bentuk pertunjukan yang semua berangkat dari kata-kata atau rupa yang direspon sedemikian bebasnya oleh mereka. Di dalam bingkai puisi kata, puisi bunyi, puisi rupa, puisi gerak. Itu saya kira visi yang luar biasa di tahun 1999. Ketika orang masih belum terbayang ada alih kreasi atau alih media. Madiwianto sudah melakukan itu. Dan tentu saja karena pengalaman yang sudah keliling dunia, tetapi mampu merumuskan menjadi satu bentuk proses penciptaan dan berbagi sebagai bentuk seni-seni ruang publik. Wow, lompatan luar biasa. Kalau sekarang ya orang seni ruang publik biasa kan ada HP kan? Ada HP, semua selesai sudah. Waktu itu, oh luar biasa. Itu yang saya kira visioner. Jadi Wianto membangun kekonkretan ya dalam proses kreatif. Ia menciptakan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sekelilingnya. Nah, ketika orang-orang penting, saya masih ingat ia menulis tentang kehadiran Adrian Vickers di Nusa. Berapa kali ia menyebut Urs Ramsayer, berapa kali ia menyebut Jong Kuto dengan tokoh-tokoh yang hadir di sekelilingnya. Dia menghadiri pernikahan seseorang temannya yang dia anggap penting, ia pun tulis di sana. Nah, sosok-sosok ini sebetulnya hanya untuk label atau hanya untuk menjadi dukungan dari karya-karya Wianto? Enggak, itu adalah bagian dari penghayatannya yang utama. Segala sesuatu proses cipta Madiwianto bukan sesuatu yang parsial, dia adalah dunia yang utuh, sebuah dunia yang menjadi. Jadi tokoh-tokoh itu hadir karena dia hayati proses pertemanan dan persahabatannya. Sesuatu yang mendalam. Nah, berhadapan dengan karya rupa Madiwianto, berhadapan dengan puisi-puisi rupa Madiwianto, Anda melihat nggak ini ada sebuah pertentangan besar sebetulnya yang menjadi stimulasi bahwa medan kreativitas sedang dipertanyakan dalam dunia sastra Indonesia? Ya, dia bagian dari proses pertanyaan untuk kita semua bahwa berkesenian itu harus melampaui kategori, bahwa penciptaan itu jangan terkungkung oleh batasan-batasan atau genre tertentu, bahwa proses penciptaan itu bukan spekulasi, tapi satu tahapan eksperimen dengan landasan yang jelas, sehingga kebebasan yang diraih oleh proses penciptaan adalah proses pematangan diri. Dan Wianto membuktikan dan menghadir di sana. Makanya banyak orang bisa menulis tentang diri Wianto dengan berbagai sisi. Karena di samping dia adalah seorang penyimpan arsip yang luar biasa, di dalam prosesnya juga dia menyadari bahwa jejak waktu harus dimaknai sebagai peristiwa penciptaan. Maka tanggal-tanggal menjadi penting bagi Wianto. Ruang dan waktu diterapkan jadi judul di dalam karya puisinya.
Ya, seperti itulah Made Wiyanto. Lompatan-lompatan Made Wiyanto atau pikiran-pikiran Made Wiyanto. Ya. Dalam dunia kreativitas saat ini, ketika generasi Z sudah hadir, nah, Anda ingin menggarisbawahi hadirnya sosok Wiyanto, hadirnya puisi rupa Made Wiyanto, itu sampai tahapan mana? Oh, saya kira puisi-puisi Made Wiyanto justru dengan dunia aplikasi yang sangat lepas bebas, di mana orang bisa menjadi tua, bisa menjadi muda, bisa menjadi cantik, bisa menjadi laki, bisa menjadi perempuan, ya, bisa menghadirkan serentak aneka benda, bisa peristiwa ilusi, delusi menjadi bagian dari peristiwa nyata. Maka karya Made Wiyanto adalah sebuah dunia yang menjadi. Dia justru bisa dinikmati, diresapi, dan dipahami oleh kenyataan kita hari ini. Dan itu sadar tidak sadar itu sudah ada. Mengada. Jadi Made Wiyanto bukan hanya ada, tapi mengada. Dengan karya-karyanya. Dengan karya-karyanya immortal. Saya kira bukti-bukti berbagai peristiwa yang terangkum dalam buku dan jejaknya, karyanya yang ribuan, puisinya yang ribuan juga menunjukkan intensitas penciptaan yang luar biasa dan menunjukkan bahwa dia layak mendapat penghormatan sebagai karya yang immortal juga. Iya. Oke, baik pemirsa Bali Cap Macan Channel. Hari ini waktu yang begitu sempit, mepet. Saya sudah mengupas bersama Bung Ware tentang puisi rupa Made Wiyanto. Sebuah proses reflektif buat kita semua bahwa setiap pertemuan membawa peluang terjadinya penciptaan. Dan pertemuan Made Wiyanto baik pada tempat, keadaan atau kejadian dengan tokoh atau sosok yang ia anggap penting menjadi peristiwa-peristiwa yang ia alirkan, yang ia semai dari kata demi kata menjadi puisi rupa. Hari ini kita baru merasakan menurut Bung Ware dengan kemajuan dunia gadget yang serba chaos bisa dinikmati. Puisi rupa Made Wiyanto bukan hanya ada tapi mengada. Sahabat atau pemirsa Bali Cap Macan Channel, kita kembali nanti di rubrik seni dan budaya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan apa yang tercerahkan. Sebelum saya menutup acara ini, sekali lagi sebelum saya menutup, saya minta Bung Ware satu puisi Made Wiyanto, Bung, bacakan Bung. Baik, karena tadi kita berbicara tentang sahabat dan perbincangan sosok yang saling mengilhami, saya akan membaca puisi Surat untuk Umbu 12 November 1979. Umbu Landu, aku terkesan kau bersama meja. Nyamuk pun berteman denganmu. Sayang bajumu yang serat-serat mewakili asalmu. Biarkan rambutmu memanjang. Orang berkampanye kebersihan hanya lewat di mukamu. Rahasia tentu pada dirimu. Muka pucat, warna kulit putih kekuning-kuningan menjelaskanmu. Aku ingat kamu. Tuhan membicarakan manusia itu baik. Manusia menganalisa Tuhan itu gawat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Ware. Luar biasa hari ini dan Bung, sebentar lagi ulang tahun Umbu ini. Iya. 10 Agustus. Wah, kita harus rayakan. Kita harus rayakan. Ya, betul. Ya. Kita nggak boleh, harus kita buat acara percakapan, perbincangan juga kalau begitu ya. Baik pemirsa Bali Cap Macan Channel, Bung Ware menutup acara ini dengan puisinya yang berkisah tentang umbu di mata Made Wiyanto. Sekali lagi kita jumpa lagi dalam acara Bali Cap Macan Channel di rubrik seni dan budaya. Dan salam budaya. Bung, terima kasih Bung. Luar biasa. Jadi memang yang kita sampaikan, ya, Bung Wiyanto memang membangun peradaban sesuatu. Jadi baru kesadaran itu
oh ya orang akhirnya memaklumi, visioner. Ya,